Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya dengan pertemuan keempat ini ya untuk mata kuliah bahan pangan hayati laut. Kali ini kita akan mencoba membahas bahan pangan hayati dari habitat seagrass atau lamun ya. Habitat ini banyak memberikan kontribusi yang besar sekali bagi ekosistem dan juga bagi manusia. Untuk itu penting sekali sebenarnya untuk mempelajari bahan pangan hayati atau bahan-bahan pangan yang bersumber dari habitat seagrass ini karena seagrass adalah salah satu ekosistem penting di perairan laut dangkal ya. Oke, kalau kita lihat apa sih sebenarnya seagrass itu? Ya, seagrass itu adalah tumbuhan tingkat tinggi, tumbuhan sebenarnya yang berada di badan air ya. Jadi memang completely dia hidup di badan air ya, karena memang dia punya struktur morfologinya itu bisa berhadapan atau bisa berada pada badan air itu sendiri ya. Makanya dia dikategorikan sebagai tumbuhan sejati. Apa itu tumbuhan sejati? Tumbuhan sejati itu adalah tumbuhan yang memiliki akar batang daun sejati, berbeda dengan tumbuhan tingkat rendah. Seaweed misalnya, itu tumbuhan tingkat rendah. Kalau seagrass itu tumbuhan tingkat tinggi, ya. Dia di samping dia sebagai tumbuhan sejati sebenarnya, memang karena ditunjang oleh morfologinya yang dengan sistem perakarannya yang bagus, ya, dia punya sistem perakaran yang kuat, misalnya dia punya rhizome untuk menyengkeram substrat, kemudian daun-daun yang muncul ke permukaan dari substrat itu sendiri ya, dan memang ya dia membutuhkan dengan kondisi fisik dia bisa tumbuh dengan baik pada substrat perairan, khususnya pada perairan berlumpur dan berpasir. Tapi di Indonesia khususnya pada perairan berpasir. Ya, di samping itu seagrass juga atau yang kita kenal dengan lamun itu menyediakan tempat bagi kehidupan bagi berbagai macam hewan sebagai tempat hidup, habitat dia. Ya, banyak kita temukan juvenile dari beberapa organisme, baik kepiting, udang, ikan-ikan itu hidup pada daerah-daerah lamun. Sehingga memang dikategorikan bahwa habitat ini adalah habitat penting di perairan laut dangkal. Ya, oke, ada beberapa tipe seagrass misalnya untuk bisa mengetahui sebelum kita ketahui organisme yang hidup di pada daerah-daerah seagrass ini, kita ketahui dulu sebenarnya jenis-jenis seagrass yang ada di Indonesia misalnya atau di dunia pada umumnya ya. Karena dengan mengetahui jenis-jenisnya, bagaimana morfologinya, berarti kita bisa mengetahui organisme apa dan bagaimana pola kehidupannya sehingga dia bisa mampu memberikan sumbangsi atau supporting bagi organisme yang hidup di sekitarnya ya. Karena memang kalau kita lihat dari tipe seagrass ini sendiri, itu berbeda-beda morfologinya yang menjadi penciri bagi spesies itu sendiri. Ada yang misalnya seperti alang-alang di daratan misalnya, atau ada yang seperti daun kelor misalnya, atau ada yang memiliki seperti pipa misalnya. Dan ini adalah model seagrass yang morfologinya itu mulai dari perakaran sampai pada sistem daun dan buangannya itu memang mempunyai ciri khas tersendiri ya itu. Dan memang ini kalau kita lihat mulai dari bawah ke atas itu dia mempunyai spesifikasi yang khusus untuk bisa memberikan informasi tentang gambaran jenis-jenis dari dari tumbuhan ini. Salah satu contoh misalnya halodul. Halodul itu mempunyai morfologi yang seperti gambar ini ya. Dia seperti lidi misalnya, panjang, kemudian dia kecil misalnya, dan memang sistem perakaran rhizome-nya itu yang kuat mencengkeram pada daerah-daerah substrat ya, dengan daun yang warna hijau. Ada pada dasar-dasar substrat yang cenderung berpasir halus dia ya. Karena memang morfologinya ini lebih sedikit lebih kecil. Ya, kalau halodul ini coba Anda bisa melihat itu bisa sampai 20-25 cm panjang tegakan dari daunnya. Kemudian yang morfologi yang berikutnya Anda bisa melihat misalnya ya ada Enhalus acoroides. Enhalus acoroides itu satu-satunya atau salah satu dari seagrass yang ada pada daerah tropik yang morfologinya lumayan besar. Ya, dia mempunyai rhizome yang sangat kuat sehingga dia kekuatan rhizome-nya itu mencengkeram dasar sehingga dengan gelombang yang agak sedikit agak besar dia tidak terangkat ya. Itu ini yang gambar menjulai panjang ini adalah Enhalus acoroides ya. Itu di bagian rhizome yang ciri utamanya juga itu dia punya sistem serabut yang modelnya seperti juk ya. Ini yang menjadi penciri utama dari jenis Enhalus acoroides.
Anda bisa melihat jenis yang baru yang lain lagi maksud saya yang bisa kita lihat itu Thalassia hemprisi ya, Thalassia hemprisi. Ah, ini dia banyak dominan pada daerah-daerah pinggir pantai. Karena memang model daunnya itu dia sedikit lebih lebar ya, hamparan sangat luas dan sistem pertumbuhannya yang relatif sedikit lebih cepat misalnya ya. Itu Thalassia hemprisi, model morfologinya seperti pada gambar yang saya sajikan. Atau misalnya ada jenis Cimodocea, ya ini jenis-jenis dari beberapa seagrass yang kemudian akan membawa kita untuk bisa melihat bagaimana cara dia untuk mensupport organisme dan memberikan sumbangsi bagi ekologi di sekitarnya. Cimodocea cerulata itu mirip dengan Thalassae, cuman dia sedikit lebih ramping model apa namanya tubuh atau daunnya ya itu Cimodocea cerulata. Atau misalnya Anda bisa melihat ini yang model seperti kelor yang saya bilang ini pada kedalaman yang sedikit lebih dalam karena dia butuh substrat yang berpasir dan berpasir lumpur misalnya ini dia tidak bisa hidup pada daerah dengan tingkat arus atau gelombang yang cukup tinggi. Makanya agak dalam dia ya Halophila. Halophila ini ada beberapa jenis yang ada di Indonesia misalnya Decipiens ya, minor yang ada di sekitar perairan-perairan Indonesia. Karena memang model perakarannya itu agak sedikit rapuh karena ukurannya kecil ya, modelnya kayak kelor ini Anda lihat. Modelnya kecil dan kemudian dia menjalar di atas permukaan dengan apa ya, dengan baik ya. Oke, ini adalah gambar yang Anda bisa lihat untuk model dari Halophila ini. Atau misalnya ada Halophila spinulosa yang modelnya seperti kipas modelnya ya, model seperti kipas karena memang bentuknya itu dia apa ya lebih model satu daun yang kemudian berlapis-lapis. Nah, itu dia modelnya seperti gini ya. Itu Halophila spinulosa. Atau misalnya Anda lihat beberapa hamparan seagrass yang seperti ini ya, ini hamparan Thalassae dan kemudian Halodul yang kemudian banyak ada pada satu hamparan yang ada ya. Atau misalnya Anda bisa melihat ya, ini hamparan Thalassae hemprisi yang ada pada beberapa daerah-daerah. Atau Anda bisa melihat ini Thalassae hemprisi ini adalah hamparannya. Ini adalah Halophila yang saya bilang tadi ya, hamparannya cukup luas pada satu daerah yang merupakan dasar perairan dengan arus yang tidak terlalu kuat ya. Nah, ini adalah Posidonia, salah satu dari beberapa jenis seagrass yang hidup pada daerah-daerah dingin, Posidonia ya. Dia jarang ditemukan pada daerah tropik atau subtropik. Dia hanya pada daerah temperate misalnya ya, itu Posidonia. Atau misalnya ada yang lebih apa namanya Posidonia oceanica itu modelnya seperti kalau Anda lihat di daratan itu seperti daun ini apa namanya yang berimbun yang banyak digunakan oleh ya, ibu-ibu kalau masak daun serai misalnya ya modelnya. Jadi tumpukan-tumpukan ini banyak pada satu daerah Posidonia oceanica namanya. Atau misalnya Anda bisa melihat jenis yang seperti lidi ya, tapi tabung kecil di atasnya. Itu Syringodium ya Syringodium. Syringodium ini adalah salah satu jenis dari yang modelnya kayak pipa kecil yang di dalamnya kalau Anda patahkan dia ada lubang di tengahnya. Itu Syringodium ya. Atau misalnya Anda bisa melihat yang lebih kaku lagi berada pada dasar perairan yang sedikit lebih dalam yang pada daerah tropik itu sudah disebut dengan Thalassodendron ya Thalassodendron. Thalassodendron ini salah satu jenis dari seagrass yang relatif lebih kuat perakarannya misalnya pada daerah-daerah yang sedikit lebih dalam ya dengan model perakaran yang kuat rhizomnya kemudian masuk batang di atas dan kemudian pada ujung-ujung batang itu ada daun-daun yang model daunnya mirip dengan Thalassae sebenarnya, cuman dia karena punya batang ini beda lagi dengan Thalassae, makanya disebut dengan Thalassodendron spesiesnya ya. Atau misalnya Anda bisa lihat spesies yang lain yang Phyllospadix. Phyllospadix ini dia khas dia hidup pada daerah batuan. Hanya ada beberapa pada daerah-daerah subtropik dan temperate. Dia banyak ada pada daerah temperate. Itu melekat pada daerah batuan, pada batuan-batuan yang ada dan memang ini sangat-sangat kuat mencengkeram sehingga ketika terjadi model apa namanya hempasan gelombang yang cukup tinggi, dia masih bisa hidup dengan baik
karena dia tidak akan terhempas dari batuan. Sistem rhizomnya mencengkeram batuan dengan kuat sehingga menjadi kokoh untuk kemudian tidak terhempas oleh gelombang yang ada, ya. Oke, yang berikutnya yang Zostera marina. Zostera marina adalah salah satu seagrass yang ukurannya morfologinya itu cukup besar. Cukup besar. Dia bisa sampai mencapai ukuran 2 sampai 3 meter, ya. Itu. Kalau malah ada yang ditemukan lebih dari itu. Itu memang ada pada daerah-daerah temperate, ya, atau ya, daerah temperate, daerah dingin yang kemudian Zostera marina ini banyak ditemukan. Beberapa juga Zostera yang kita temukan itu yang agak kecil seperti Zostera japonica, ya, asiatica juga ada, tapi Zostera marina adalah salah satu seagrass dengan ukuran yang sangat atau paling besar di antara semua seagrass yang ada pada daerah-daerah subtropik atau temperate. Ya, jadi ini ada beberapa penciri dari ada morfologi. Jadi setiap morfologi yang berbeda itu mencirikan bahwa dia mempunyai spesies yang berbeda, ya, untuk beberapa jenis dari seagrass, karena diversitas seagrass ini sendiri itu berada pada dua daerah penting, daerah tropis dan daerah temperate. Ya, daerah tropis misalnya kita mempunyai sekitar 14 jenis dan kemudian temperate juga mempunyai beberapa hampir di atas 20 spesies yang ada pada daerah-daerah temperate misalnya. Ini adalah kondisi jenis dari famili dari beberapa seagrass yang ada, ya. Ini data, walaupun data lama tapi hanya sedikit perubahan yang terjadi. Misalnya, ya, Anda bisa melihat Zostera sendiri itu ada 11 jenis, Piloxpadix 5 jenis, ya, Heterozostera ada 1 jenis, ya, Posidonia ada 3 jenis, Halodul ada 8 jenis, Simodocea ada 4 jenis, Syringodium ada 2 jenis, Amphibolis ada 2 jenis, Thalassodendron ada 2 jenis, ya. N halus yang banyak ditemukan di kita, N halus ocoroides itu cuma 1 jenis. Thalassea itu ada 2 jenis. Halopila ada 8 jenis. Jadi memang keanekaragaman dari Zostera atau misalnya biodiversitas dari seagrass ini cukup lumayan banyak. Di mana dia ditemukan, ya? Di mana kita bisa temukan seagrass ini sendiri? Dia kebanyakan ditemukan pada daerah-daerah pantai, baik daerah tropis maupun subtropis. Malah daerah dingin juga bisa ditemukan. Ya, dari seagrass dunia itu misalnya ada 10%, ya, itu memang pinggir pantai dunia itu 10% tertutupi dengan seagrass. Ya, dan ini memang sangat penting sebagai tempat pembesaran bagi berbagai macam ikan-ikan ekonomis penting, udang-udang penting, kemudian beberapa organisme-organisme penting yang ekonomis dan itu bernilai ekonomi, itu hidup juvenile-nya pada daerah-daerah seagrass. Dan memang pada daerah-daerah ini hidup berbagai macam organisme yang juga keanekaragamannya cukup tinggi. Karena ingat bahwa organisme pada daerah-daerah yang banyak tumbuhan itu berbeda dengan organisme yang tanpa ada tumbuhan. Karena seagrass ini menyediakan makanan bagi berbagai macam organisme. Di samping makanan juga tempat berlindung misalnya. Sehingga memang organisme yang paling banyak diversitasnya itu pada daerah-daerah yang banyak seagrass-nya. Oke, di Indo-Pasifik itu misalnya merupakan daerah dengan tingkat spesies yang paling tinggi, ya, itu. Dan memang dia kecuali misalnya kita temukan seagrass ini di Antartika. Tapi di semua belahan dunia kita bisa temukan seagrass ini, ya, itu. Oke, sebagai catatan ini distribusi gambaran dari seagrass yang kalau kita lihat, ya, yang paling hijau tua itu bisa sampai 12-15 spesies yang kita bisa temukan. Ya, yang lebih mudah sedikit pada daerah-daerah temperate misalnya atau subtropik itu agak lebih rendah. Dia punya komposisi jenis dari spesies-spesies yang ada, ya. Itu yang bisa kita pahami dari seagrass ini sendiri, ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah di mana seagrass itu bisa hidup, ya. Yang pertama adalah dia betul-betul terendam oleh air. Ada beberapa daerah yang memang pada saat surut dia masuk menggenang di atas permukaan, tapi dasarnya masih ada di bawah air, ya. Karena memang model morfologinya yang lunglai, yang kemudian membuat dia itu bisa bertahan dengan kondisi gelombang dan arus yang ada pada daerah-daerah pinggir pantai. Jadi di mana dia hidup? Yang pertama memang itu di bawah air. Dia memang full dia di bawah permukaan air. Kemudian memang dia membutuhkan air laut untuk bertumbuh, ya, air laut untuk bertumbuh. Dan biasanya memang sebanyakan kita bisa lihat bahwa temperatur yang
cocok untuk dia itu 20-30, tapi memang itu sehingga banyak seagrass yang bisa hidup pada daerah-daerah tropik yang jumlahnya jenisnya sedikit lebih banyak dibanding dengan daerah-daerah temperate. Makanya dia kalau kita lihat dalam grafik sebelumnya itu agak banyak spesiesnya ya itu. Dan dia membutuhkan cahaya untuk proses fotosintetik. Jadi memang ada hidup pada daerah dengan cahaya. Jadi walaupun dia di badan air, walaupun dia di dasar perairan, tetapi dia sangat butuh cahaya. Hanya pada perairan-perairan yang jernih, yang di dalamnya, di dasarnya itu bisa tembus cahaya, itu kemudian kita bisa temukan seagrass. Karena dia membutuhkan cahaya untuk proses fotosintetik, ya itu. Kemudian sistem perakarannya itu memang membutuhkan sedimen dan memang dia bisa menjadi menstabilize substrat misalnya. Tapi kemudian dia sistem perakarannya itu dia butuhkan substrat yang sedikit relatif lebih stabil, ya itu. Oke, yang berikutnya coba kita lihat morfologinya deh ya. Ini ada yang bisa kita lihat ya. Ada beberapa model perakara, model daunnya, kemudian ini model rhizomnya, kemudian ini model percabangan dari batangnya. Ini yang kalau kita lihat modelnya kayak gini deh ya, untuk beberapa jenis-jenis yang relatif seperti cabang, bukan cabang tapi tegakan-tegakan daun yang naik ke atas permukaan. Ini yang saya bilang tadi ya, ini kalau kita lihat karena seagrass itu begitu rimbun, maka sebenarnya dia merupakan dasar yang kalau kita bisa lihat dia banyak menjadi sumber dari makanan bagi berbagai macam hewan. Tapi yang paling penting sebenarnya ketika kita sudah bisa melihat sebenarnya morfologinya kayak bagaimana dan kemudian jenis-jenisnya kayak bagaimana, sekarang kita bisa melihat komunitas yang ada pada seagrass itu bagaimana. Ya, ini adalah gambaran dari rantai makanan yang ada pada seagrass. Ya, ingat bahwa seagrass itu tumbuhan yang dimakan oleh herbivora, dan herbivora misalnya seperti siganit atau dugong misalnya, itu adalah pemakan seagrass. Lantas bagaimana dengan organisme lain? Ingat bahwa saya sudah jelaskan tadi, pada daun seagrass itu kemudian ditumbuhi oleh berbagai macam epifit misalnya. Epifit ini akan memberikan sumbangsi makanan bagi hewan-hewan kecil, udang-udang kecil, kuda laut, ya. Itu karena apa? Epifit ini adalah kalau kita bisa kategorikan adalah makro alga yang ada, atau misalnya beberapa mikro alga juga bisa. Jadi alga dia, alga yang melekat pada daun seagrass. Ada ukuran makro dan ada ukuran mikro. Ya, itu yang makro misalnya beberapa alga yang melekat, yang mikro itu beberapa bentik diatom yang melekat pada daun seagrass ini, dan karena hempasan gelombang dia masuk ke permukaan menjadi plankton. Ya, kemudian itu dimakan oleh ikan-ikan dan kemudian ada dimakan oleh hewan yang lebih besar lagi. Ketika daun lamun ini kemudian mati, dia menjadi bahan bahan organik yang kemudian mati mengendap di permukaan dasar perairan. Kemudian dia diurai oleh organisme karena dia dimakan oleh berbagai macam organisme yang lain, seperti kepiting misalnya, atau misalnya si cucumber, atau misalnya beberapa jenis organisme lain yang worm misalnya yang memakan daun-daun dari lamun ini sendiri, ya itu. Oke, beberapa organisme kita bisa melihat di sini. Ada sekitar 4 tipe organisme yang ada pada daerah seagrass. Yang pertama infauna. Infauna adalah organisme yang masuk di dasar perairan yang ada di sekitar seagrass itu sendiri. Ya, kita bisa melihat metazo, ada protozo, ada invertebrata lain misalnya yang menggali lubang di dasar perairan di seagrass itu sendiri. Ya, kemudian yang berikutnya dia memang kalau kita lihat infauna ini memakan makanan di sedimen misalnya ya, atau misalnya ada sebagai suspension feeder atau filter feeder. Dia memakan organisme yang ada di badan air ya, di badan air misalnya. Yang berikutnya ada epifit. Saya jelaskan tadi di daun, itu di daun lamun itu banyak tumbuhan lain yang melekat. Makanya dikategorikan sebagai tumbuhan atau organisme yang epifit. Organisme yang hidup melekat pada substrat organisme atau tumbuhan lainnya. Ya, ada alga, ada bryozo, ada polychaete, ada beberapa small amphipod atau beberapa udang-udang misalnya, atau maksud saya bukan udang, ada beberapa krustase atau misalnya beberapa amphipod yang kemudian melekat pada daun dari seagrass ini sendiri. Kemudian yang berikutnya ada
infauna. Jadi ada ada tadi infauna, maaf, yang kedua ada, yang ketiga ada epifauna. Adalah organisme yang hidup di sekitar. Jadi dia mobile di atas permukaan dari sedimen. Ya, di celah-celah batang-batang dari seagrass dia hidup. Organisme ini hidup di sedimen, tapi kemudian dia tidak melekat, tapi dia mobile misalnya. Ada juga yang epifauna melekat, tetapi kemudian melekat di subter di permukaan. Jadi dia di atas permukaan dia. Dia bergerak di atas permukaan. Contohnya seperti si arcin atau bulu babi misalnya, atau bintang laut misalnya, atau beberapa teripang misalnya, ya itu epifauna. Oke, yang berikutnya nekton. Nekton ini adalah organisme yang berenang bebas di antara daun-daun lamun. Ya, nekton adalah organisme yang berenang bebas di kanopi atau di antara daun-daun lamun. Ada ikan-ikan kecil, ada sea turtle, kemudian ada udang-udang, kemudian ada kuda laut misalnya. Itu adalah organisme. Tapi kalau kita bicara tentang nekton, itu berarti organisme yang tidak tergantung dengan pola arus, sehingga yang paling banyak ditekankan di sini adalah ikan-ikan dan kemudian sea turtle, ya itu. Kemudian ini adalah organisme contoh organisme yang hidup pada beberapa seagrass misalnya, ya. Ini adalah organisme yang memang menjadi kalau kita lihat sumber bahan pangan hayati kayak gini ya, quote di seagrass itu karena memang dia hidup memakan beberapa detritus yang ada pada daerah seagrass, ya. Ada beberapa baby animals dari keong-keongan misalnya, worm misalnya, lobster misalnya, atau kuda laut misalnya, atau si cucumber misalnya, ya, si cucumber itu teripang deh, ya. Itu hidup di atas permukaan dari hamparan lamun ini, atau dia dikategorikan sebagai epifauna yang saya bilang tadi. Dia makan bersembunyi dari seagrass ini, atau misalnya beberapa sea turtle misalnya makan, atau misalnya beberapa si arcin misalnya mengcover dirinya dengan daun lamun misalnya. Ya ini ya, kita bisa juga lihat misalnya beberapa organisme-organisme yang mobile yang bergerak pada daerah-daerah seagrass ini sendiri ya. Atau misalnya kita bisa melihat ini ya, ada beberapa pari misalnya hidup pada daerah-daerah seagrass karena dia memburu. Dia pemburu organisme atau predator organisme yang ada hidup pada daerah-daerah ini. Jadi memang banyak organisme yang hidup, tapi kemudian diikuti dengan organisme lain sebagai predator. Dia mencari organisme-organisme lain untuk memakan organisme yang ada pada daerah-daerah pinggir seagrass ini. Atau misalnya kita bisa melihat si turtle, ya, green tree turtle. Ini menggunakan lamun sebagai lamun makanan dia juga, ya. Atau misalnya dia bisa menggunakan lamun sebagai tempat dia beristirahat, ya. Itu memang si turtle ini menggunakan sebagian hidupnya untuk hidup di beberapa daerah-daerah lamun yang menjadi tempat dia untuk mencari makan dan beristirahat misalnya, ya itu. Anda bisa melihat manatee dan dugong ya. Kalau misalnya kita bisa melihat manatee ya seperti ini ya modelnya, karena dia hidup memang mamalia laut yang hidup di sekitar daerah seagrass dan memakan seagrass, dan memang ini adalah salah satu organisme yang memburu daerah-daerah yang ada seagrass. Atau misalnya dugong yang memang hidup pada daerah-daerah yang bisa kita, makanya ada beberapa seagrass disebut dengan dugong grass atau seagrass yang memang menjadi makanan bagi dugong ini sendiri ya itu. Oke, yang berikutnya yang kita perlu ketahui adalah lamun itu sebagai ekosistem service, sebagai tempat sebagai bisa menjadi ekosistem service. Itu artinya mensupport kehidupan organisme atau ekosistem yang ada di sekitarnya. Karena itu tadi fungsinya sebagai tempat berlindung, tempat mencari makan, ada penstabil sedimen, malah secara ekologi dia sebagai tempat untuk kemudian bisa organisme-organisme itu bisa bertahan hidup di sana dari predator misalnya. Karena seagrass itu juga bisa memproteksi lingkungan dari abrasi misalnya, ya itu. Karena memang protek dari erosi misalnya, ya, atau misalnya dia menjadi tempat hidup berbagai macam organisme
di lautan, dan kemudian sebagai tempat makanan misalnya, atau tempatnya organisme bersembunyi dari predator. Makanya dia disebut sebagai ekosistem service, menservis atau melayani atau memberikan support bagi organisme yang ada di sekitarnya untuk hidup dengan baik. Ya, itu. Ini kalau kita bisa coba kita bandingkan daerah yang seagrass dengan tanpa seagrass, tentu populasi organismenya berbeda deh. Makanya saya pernah jelaskan bahwa organisme-organisme yang ada pada daerah-daerah seagrass itu jauh lebih banyak ketimbang organisme yang tanpa ada seagrass itu sendiri. Karena ya di samping sebagai sumber makanan juga sebagai tempat hidup dan sebagai supporting dari organisme yang lainnya, sehingga seagrass itu sangat-sangat penting pada lingkungan dia, pada daerah-daerah perairan laut dangkal. Kita bisa bayangkan dua lokasi, yang satunya lokasi tanpa seagrass, yang satunya dengan seagrass, itu populasi atau komunitas organisme yang ada pada seagrass itu jauh lebih tinggi. Satu, populasi ikan jauh lebih banyak, organisme-organisme jauh lebih banyak, dan ya perairannya jauh lebih clear dan lebih tenang, ya itu. Oke, kemudian yang berikutnya Anda bisa melihat ya, pada beberapa daerah misalnya, ya itu keberadaan seagrass, misalnya ada beberapa angsa misalnya yang main-main ke sana, kemudian dia pasti akan mengeluarkan kotorannya misalnya, dan itu sumber N dan P, dan itu akan diserap oleh nitrat, akan diserap oleh beberapa seagrass yang ada, dan dari proses-proses ini sebenarnya membutuhkan ini, kemudian ada cahaya yang masuk, kemudian dia akan bisa menghasilkan oksigen. Karena memang salah satu proses fotosintetik yang terjadi pada daerah seagrass itu cukup baik dan menghasilkan oksigen dengan baik. Ya, itu dengan baik. Karena salah satu proses output dari fotosintetik adalah menghasilkan oksigen. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya kalau kita bisa lihat ya, dia bagaimana fungsi ekologi dari seagrass ini sendiri, ya fungsi ekologi, karena dia dikategorikan sebagai ecological important. Yang pertama sebagai tempat pembesaran bagi organisme yang tadi. Saya sudah ulang-ulang ini ya, tolong dipahami, tolong diingat ya, sebagai tempat pembesaran atau nursery habitat. Ya, kemudian sebagai tempat organisme itu datang mencari makan misalnya, atau misalnya juga sebagai tempat sedimen stabil, sedimen, atau dia bisa mengabsorb, menyerap nitrat dan fosfat atau nutrien yang ada, ya, dan malah ya menghasilkan oksigen juga bisa. Dia menyediakan proteksi bagi pantai sebagai dari proses erosi misalnya, ya itu yang paling penting yang bisa kita. Yang paling penting juga dia menyerap CO2, ya menyerap CO2, karena ya kita tahu bahwa semakin banyak CO2 kan akan berdampak pada lingkungan dan itu bisa mengakibatkan asidifikasi lautan. Tapi dengan keberadaan seagrass itu bisa menyerap CO2 yang baik di badan air, ya itu. Kemudian ya itu tadi, kalau kita bisa melihat beberapa contoh dari seagrass ini sebagai tempat pembesaran bagi berbagai macam organisme yang akan cikal bakal menjadi bahan pangan hayati laut, itu memang karena organisme atau tumbuhan ini mampu mensupport beberapa spesies dari organisme-organisme yang menjadi bahan pangan hayati kita nantinya. Misalnya dugong, tapi dugong ya memang ada beberapa orang yang memakan dugong, tapi dugong itu karena jumlahnya sangat terbatas makanya dia dilindungi. Tidak lagi. Ada beberapa daerah atau negara-negara yang menjadikan dugong sebagai buruan mereka untuk dimakan. Tapi kemudian di Indonesia atau di dunia itu dugong sudah dilindungi. Seahorse misalnya, seahorse itu atau kuda laut misalnya, itu banyak yang memanfaatkan kuda laut itu bahan aktifnya sebagai bahan obat-obatan misalnya, atau gastropod misalnya, atau grouper ikan misalnya. Itu banyak main pada daerah-daerah Lamun. Apalagi misalnya waktu kecil ikan-ikan ini main pada daerah Lamun. Bahkan hanya grupon, misalnya ada beberapa yang saya sebut di belakang tadi, ada ikan boronang. Boronang itu masih kecil hidup pada daerah-daerah pinggir daerah Lamun misalnya, ya. Atau si turtle misalnya main pada daerah Lamun. Ada misalnya ada ikan-ikan snapper misalnya, ada shrimp atau udang-udangan itu hidup dengan baik pada daerah-daerah Lamun misalnya, ya, atau blue crab misalnya, ya. Banyak kita temui daerah-daerah yang subur seagrass-nya itu pasti kita temui kepiting apa ya, kalau kita bisa lihat yang blue crab ini yang banyak kita dapatkan pada 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 daerah-daerah Lamun. Makanya ada daerah-daerah yang banyak lamunnya itu penghasil penghasil dari kepiting ini.
ya, Portunus pelagicus misalnya. Itu adalah salah satu blue crab yang paling banyak kita temukan. Atau scallop. Scallop ini banyak kita dapatkan pada daerah-daerah. Walaupun memang kita di tropik itu jarang kita dapatkan, ya. Itu yang menjadi fungsi dari habitat ini menjadi hamparan yang menjadi pembesaran bagi berbagai macam hewan-hewan laut yang sifatnya penting, ya itu. Kita bisa melihat si turtle misalnya, saya ulang lagi ya, sebagai beberapa yang menggunakan lamun sebagai tempat si turtle juvenile dari turtle itu kemudian hidup di sana, ya. Kemudian ini adalah contoh komunitas dari padang lamun ya, yang saya bisa coba berikan kepada Anda semua. Misalnya di sana ada ikan, misalnya ada sea turtle, kemudian ada dugong ya. Dugong adalah salah satu organisme yang hanya membutuhkan seagrass sebagai makanan utama dia. Ada udang-udangan, ada epifit yang kemudian masuk melekat pada daun lamun misalnya ya. Ada gastropod yang hidup di daun lamun misalnya, ada Portunus yang saya bilang tadi, blue crab ini gambarnya deh ya, yang Portunus. Atau Trypnosis gratila yang saya bilang mengcover dirinya dengan daun lamun kemudian hidup. Dia juga memakan lamun, ya, dia juga memakan lamun sebagai makanan utamanya ya. Itu. Ini adalah gambaran lain yang misalnya bisa memberikan gambaran bagi Anda beberapa gambar yang penciri bahwa di daerah Seagrass itu betul-betul menjadi ekosistem yang sangat penting bagi organisme di laut dangkal. Ini adalah ada salah satu gambaran ya, ada ikan sebelah misalnya, ikan sebelah itu hidup pada daerah-daerah di pinggir lamun paling banyak kita bisa temukan, walaupun memang beberapa kita bisa temukan pada daerah-daerah dekat karang misalnya ya, tapi kita banyak temukan ini pada daerah-daerah pinggir lamun. Karena memang dia makan organisme-organisme yang ada, dan kemudian organisme kecil jadi pemburu ini dia memakan worm, dia memakan udang-udangan, dia memakan berbagai macam organisme yang hidup pada dasar di daun lamun. Sehingga ini adalah rantai makanan, salah satu ciri rantai makanan di daerah-daerah lamun. Atau gambaran lain misalnya Anda bisa melihat di permukaan itu ada beberapa angsa yang kemudian ada juga beberapa burung-burung yang memakan organisme pada daerah lamun. Dia tidak makan lamun tapi makan organisme atau hewan-hewan yang ada pada daerah lamun. Sehingga memang food web yang ada, rantai makanan yang ada cukup kompleks ya. Beberapa kepiting bisa kita dapatkan di sana, ikan-ikan hidup dengan baik pada daerah lamun. Ini adalah gambaran ekosistem yang menjadi support dari organisme yang kemudian menjadi supporting kita sebagai orang yang kemudian bisa memanfaatkan lamun sebagai sumber yang kemudian bisa menjaga bahan-bahan pangan hayati yang ada di lautan ya itu. Ini adalah contoh-contoh hewan yang kita bisa dapatkan pada daerah Lamun deh ya, ada tadi Portunus pelagicus. Makanya saya selalu bisa memberikan gambaran dari organisme-organisme. Jadi di awal saya kasih gambaran tentang seagrass-nya, setelah itu saya kasih gambaran tentang bagaimana sih sebenarnya organisme apa saja yang kita bisa dapatkan sebagai sumber bahan pangan hayati tentunya yang ada pada daerah-daerah seagrass ini sendiri. Ada Portunus pelagicus, itu punya gizi yang cukup tinggi ya. Kemudian ada Trypnosis gratila. Telur dari Trypnosis gratila ini digunakan sebagai sumber nutrisi yang cukup tinggi karena dia punya omega 3 yang cukup banyak. Ada beberapa ikan-ikan yang hidup hamparan ya yang ada pada daerah-daerah lamun. Atau misalnya Anda bisa melihat ini karena kenapa bisa hidup organisme? Ya ini dia hidup di daun. Dia hidup di daun, hidup dengan baik di daun lamun misalnya. Atau misalnya Anda lihat ini ada beberapa kuda laut misalnya atau udang-udang. Jadi cara udang hidup di daun lamun kayak gini deh. Dia hidup merangkak di daun-daun lamun, memakan banyak organisme-organisme kecil yang ada, misalnya epifit yang ada pada daun lamun ya itu. Karena memang kehidupan dia sangat cocok untuk hidup di daerah-daerah dengan vegetasi yang banyak. Makanya vegetasi dengan lamun yang tinggi itu kebanyakan kita dapat populasi udang-udang cukup tinggi di samping gastropod dan organisme-organisme lainnya ya. Oke. Ada lagi kita bisa lihat bahwa seagrass ini bisa hidup juga di antara karang. Jadi ada beberapa karang yang asosiasinya itu ada beberapa seagrass hidup di sana. Ya, jadi ada terumbu karang di pinggir-pinggirnya itu ada seagrass yang bisa hidup di sana. Makanya Anda bisa melihat ya, ini daun lamun yang ada, daun seagrass yang ada itu ditumbuhi oleh epifit yang sangat banyak. Ya, epifit yang sangat banyak. Atau misalnya Anda bisa melihat di antara lamun itu ada amfiprion misalnya, atau misalnya ada hewan-hewan yang harusnya hidup pada daerah-daerah lamun karena memang asosiasi dia bisa ya. Atau ini adalah dugong. Dugong yang kalau kita bisa lihat dugong ini adalah hewan yang memang memakan lamun. Ya, dia memakan lamun itu seperti kerbau atau sapi memakan lamun. Dia menggrazing, memakan lamun dengan perakarannya itu memang dia
menjadi mencari lamun sebagai makanan utama dia, ya itu. Ini adalah gambarannya ya. Oke, ada beberapa ikan-ikan ini pun cirinya. Jadi dia main-main di atas lamun, memakan lamun, dan dia bermain pada daerah-daerah lamun. Ini adalah gambaran dari berbagai macam ikan-ikan yang hidup sesekali ada dalam. Jadi ikan itu ada yang hidup seluruhnya misalnya di lamun, seperti apogon misalnya. Atau ada ikan yang sesekali makan di daerah lamun, dia berburu kemudian pergi. Atau ada ikan yang sebagian hidupnya itu ada di lamun misalnya seperti siganus tadi yang saya bilang ya itu. Ini merupakan ciri beberapa organisme atau hewan-hewan atau ikan-ikan yang kemudian menjadikan lamun sebagai tempat hidup dia dengan baik ya itu. Atau misalnya gastropod. Makanya ini adalah gambaran lamun yang ketika surut deh. Jadi ketika surut lamun itu akan ikuti permukaan perairan, dan di atasnya itu kita bisa dapatkan banyak sekali hamparan dari gastropoda yang main di atas permukaan karena memang hidup di daun-daun lamun. Kita bisa lihat ya ini. Atau Anda bisa melihat gambaran bahwa ini adalah si tartel yang lagi makan lamun. Atau misalnya lagi istirahat di lamun di padang dari Thalassodendron tadi ya itu. Itu adalah gambaran bahwa bukti bahwa si turtle juga memanfaatkan lamun dan juga menjadikan lamun sebagai tempat dia beristirahat. Atau Anda bisa melihat bahwa ini dugong ya, dugong ukurannya sangat ada 5 kali atau 3 kali ukuran manusia, itu memakan lamun yang ada. Ya, jadi memang saya kayak kerbau memakan atau sapi memakan lamun, memakan rumput misalnya ya ini. Ini adalah gambaran dari beberapa organisme yang memang sangat membutuhkan lamun sebagai makanan utama dia. Ya, oke. Atau misalnya Anda bisa melihat, saya jadi gambaran tadi tentang si turtle ya. Ini si turtle, maksud saya si archin, maaf si archin. Itu salah satunya adalah Trypnosis gratila. Trypnosis gratila ini yang model bulu babi yang pendek durinya, tapi banyak dimanfaatkan. Ini kalau Anda jalan-jalan ke pinggir pantai, itu beberapa daerah-daerah pinggir pantai itu memakan telur dari Trypnosis gratila ini. Ini contohnya, Dek. Atau misalnya dia salah satu yang seperti yang saya bilang tadi, mengcover dirinya dengan daun lamun. Ya, jadi dia menghindari predator dengan cara mengcover dirinya dengan daun lamun. Potongan-potongan daun lamun digigit kemudian ditempelkan di atas punggung dia dengan kaki-kaki tabungnya dia bisa menempelkan daun lamun ke permukaan sehingga dia tidak dilihat oleh predator misalnya ya itu. Atau Anda bisa melihat dari Portunus pelagicus misalnya, ada Talamita misalnya, ada beberapa udang-udang misalnya, hidup pada daerah-daerah lamun yang memang menjadikan habitat utama sebagai tempat hidup dia misalnya. Atau Anda bisa melihat Cyprea misalnya, Cyprea atau Strombus misalnya, atau Voltuta misalnya, itu menggunakan lamun sebagai tempat hidup dia dan memakan beberapa organisme yang ada hidup pada daerah-daerah lamun. Atau ikan yang sesekali datang pada daerah lamun misalnya, ini adalah ikan sesekali datang pada daerah lamun. Atau misalnya Anda bisa melihat ya beberapa organisme yang ada pada batang daun itu sendiri, daun lamunnya. Ya, Anda bisa melihat. Ya, ini ada beberapa gastropod misalnya memakan organisme-organisme yang ada di permukaan daun dari lamun itu sendiri, yang menggambarkan bahwa betul-betul daun lamun ini memberikan supporting yang sangat besar bagi organisme-organisme yang ada atau hewan-hewan yang ada yang menjadi ya itu tadi ciri dari atau cikal bakal dari pangan-pangan hayati yang ada di antara kita. Atau kita bisa temukan ini king crab. King crab ini juga bisa ditemukan pada daerah-daerah lamun yang agak dalam misalnya. Kita bisa dapatkan ya karena memang dia memakan organisme-organisme yang ada hidup pada daerah-daerah lamun. Memang dia tidak makan lamun, tapi dia memakan organisme yang ada. Beberapa gastropod atau bivalvi yang hidup atau krustase lain yang hidup pada daerah-daerah lamun itu kemudian dia diburu ya itu jadi sasaran makanannya. Atau sesekali kita bisa lihat beberapa kantaster misalnya yang hidup pada daerah-daerah walaupun memang menjadikan namun bukan tempat hidupnya tapi tempat dia untuk lewat misalnya atau main misalnya ya. Ini adalah beberapa bulu babi bintang laut yang hidup di antara daun-daun lamun dan memakan berbagai organisme yang ada di antara daun-daun lamun itu sendiri. Ya, ini adalah beberapa krustase atau misalnya kepiting yang hidup pada daerah-daerah lamun yang memang menjadikan lamun sebagai tempat hidup dia. Ya, itu. Atau misalnya Anda bisa lihat pinna bicolor misalnya ya beberapa gastropod bivalvi yang hidup mendiami daerah-daerah lamun sebagai tempat dia untuk mencari makan misalnya.
Ya, itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua ya, bahwa lamun adalah salah satu habitat yang sangat penting yang mensupport kehidupan dan menjadi sumber bahan pangan hayati yang ada di Laut Dangkal. Terima kasih ya, silakan.